saya, impian saya nanti pabrik-pabrik besar, smelter-smelter besar, perusahaan-perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita yang besar-besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang kami hormati Ibu Camat Tambak, yang kami hormati pendamping desa, pendamping lokal desa, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati Wakil Kepala Desa, pengayuh serta masyarakat perangkat desanya, yang kami hormati semua tamu undangan, Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan. Yang pertama yang paling utama pada kita bersama mempetkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas ketenangan rahmat dan limpahan hidayahnya kita menghadiri acara musyawarah desa khusus bentukan koperasi desa mengikuti Selasa 20 Mei 2025. Yang kedua, senang saya tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita yang aku mendapatkan supaya adalah dia makin Amin. Bapak Ibu yang menghormati, untuk mengawali acara pada kesempatan pagi siang hari ini kita buka dengan kalam basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh petugas hadirin dan tamu undangan. والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Camat, pada Ibu pendamping dan pada dari Koramil dan pada DPD, warga, tamu undangan yang hadirin, mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillah. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih bersama-sama, diberi kesehatan, diberi kesehatan yang utama, dan kita dalam hal ini akan menjalankan tugas, yaitu pembentukan
pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang insya Allah nanti personil-personilnya akan dari desa yang dipilih dan bertanggung jawab penuh. Dan untuk selanjutnya mari kita ikuti dengan seksama. Begini itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Camat Tambak kepada yang terhormat Ibu Ika Suprihatin SMPP di Cirebon. Ya, terima kasih pengacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Desa Bunyayu, Pak Haji Masdar. Alhamdulillah hari ini sudah sehat. Kemudian didampingi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Alhamdulillah juga bisa hadir. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Bunyayu beserta seluruh anggota, perangkat Desa Bunyayu beserta pendamping desa hari ini juga hadir. Alhamdulillah pendamping desa dan pendamping lokal TKSK kecamatan juga hadir. PPL Pertanian hadir. Kemudian yang kami hormati dari Pak Babinsa juga hadir. Terima kasih. Seluruh ketua lembaga kemasyarakatan desa di Desa Bunyayu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat selamat bisa hadir memenuhi undangan beliau Pak Kades. Sebagaimana disampaikan tadi adalah kegiatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Kemudian salawat dan salam mau kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama terima kasih Pak Kades Bunyayu sebagaimana yang kami sampaikan pada kegiatan sosialisasi tentang koperasi Desa Merah Putih sebelumnya pada waktu rapat di aula di pendopo ini, dan hari ini sudah langsung ditindaklanjuti dengan musdesus pembentukan pembentukan koperasi Desa Merah Putih Desa Bunyayu. Semoga nanti dimudahkan seluruh kegiatannya. Kemudian mohon pendamping desa nanti laksanakan sebagaimana regulasi yang ada, karena memang ini amanah dari Inpres nih Bapak dan Ibu. Inpres atau Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2025 tentang nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Dan kemarin kami para camat juga sudah dilaksanakan Zoom, memang harus segera dilaksanakan. Batas akhir pembentukan koperasi Desa Merah Putih adalah tanggal 31 Mei harus sudah selesai. Kemudian untuk Kabupaten Banyumas mengambil kebijakan tanggal 21 Mei harus sudah selesai. Karena supaya ada spelling paling boten 10 hari, apabila ada kekurangan dan sebagainya kita masih bisa menindaklanjuti. Dan hari ini adalah pembentukan koperasi desa yang ke berapa Mbak Dina? Yang ke-7 dari 12 desa. Alhamdulillah Kecamatan Tambak sudah 7, kanton hari ini Perembun, dan pesantren insya Allah tambah 2 lagi berarti 9. Tinggal besok kita 3 lagi. Insya Allah Kecamatan Tambak sudah terpenuhi, 12 desa terbentuk. Terima kasih pendamping desa. Kemudian terima kasih Pak Kades, terima kasih BPD beserta seluruh perangkatnya sehingga acara pada hari ini bisa terlaksanakan. Monggo nanti dilaksanakan. Mohon izin kami juga bergeser setelah ini ke Desa Perembun, kegiatan yang sama, pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Jadi memang sedang digalakkan, salah satunya tadi disampaikan dalam sambutan beliau Menteri Menteri Kominfo pada waktu kami kami menggunakan jas bukan karena ingin tampil beda baru selesai upacara boten sempat gantos. Kalau saya pulang dulu nanti saya kesini jam 11 ditukani Pak Kades, jadi saya langsung saja Nun Sewu. Tadi disampaikan dalam sambutan Menkominfo disampaikan bahwa salah satu dari
asta citanya Pak Presiden ini salah satunya tadi pembentukan tentang peningkatan ekonomi, salah satunya pembentukan koperasi merah putih. Jadi ini memang masuk dalam asta cita Pak Presiden dan kita diwajibkan untuk membentuk sebagaimana Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi merah putih, kemudian surat edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 6 tahun 2025. Jadi monggo nanti dipenuhi seluruh indikator yang diperlukan, kemudian dicermati regulasinya supaya apa yang sudah kita tempuh ini tidak menjadi sia-sia, dan tentunya tujuan dari pembentukan ini adalah untuk meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Katusnya tinggi, dan Bapak dan Ibu nanti yang masuk sebagai pendiri maupun pengurus koperasi, kami mohon kesediaannya, kami mohon kesiapannya untuk membersamai menjadi pengurus maupun pendiri dari koperasi Desa Merah Putih Desa Kuniayi. Siap nopo mboten? Insya Allah siap. Terima kasih, saya tidak banyak matur. Sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan, semoga semuanya lancar, kita diberikan kesehatan, Pak Kades, semangat semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membesarkan koperasi. Di saat semangat membangun Indonesia kian bergelora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai sokong guru perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa. Dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih melibatkan 18 kementerian dan lembaga. 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan dibentuk bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar acara musyawarah desa pembentukan koperasi Desa Merah Putih pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai, serta bermanfaat bagi kita semua. Biridhoillah wa bisafa'ati Rasulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibulillahillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan Allah, dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu, berkahilah pembentukan koperasi Merah Putih ini. Semoga koperasi ini menjadikanlah hikmah dan keberkahan dalam setiap kegiatan usaha yang kami jalankan. Ya Allah, berilah kekuatan, ketabahan, ketelitian, dan kecerdasan para pengurus dan anggota koperasi ini, sehingga dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur dan adil. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu agar koperasi ini terhindar dari segala hambatan dan permasalahan, dapat berkembang, maju dan bermanfaat.
Ya kami, ya Allah, kabulkanlah doa dan hajat kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina inna antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, birabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Serta perangkat desanya, pendamping desa, beliau Ibu Dina dan staf, Ketua BPD beserta anggota, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Karang Taruna, tim penggerak PKK, Kepala Sekolah PAUD Melati dan TK Pertiwi, SD Buneayu 1, 2, dan 3, SMP Al-Falah, dan semua tamu undangan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita bersama-sama. Di sini saya tidak panjang lebar, yaitu menindaklanjuti musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa Merah Putih, yaitu Desa Buneayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Desa Buneayu, tanggal 20 Mei 2025. Dan sekaligus saya mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional yang bertepatan hari ini, tanggal 20 Mei. Untuk selanjutnya yaitu di sini memilih pimpinan rapat. Pimpinan rapat di sini ada 3 orang, yaitu nanti dipimpin oleh Sekretaris Desa, yaitu beliau Bapak Agus Supriyadi. Dan yang keduanya dari anggota PPD, Ibu Towiyah. Sudah ada apa belum Ibu Towiyah? Kalau tidak ada, Ibu Nurul nanti, Nurul Inayah untuk memimpin rapatnya. Dan yang ketiga yaitu Bapak Ahmad Muhyadi, Sarjana Agama. Untuk itu saya mengucapkan selamat bekerja atau selamat tugas. Semoga dalam pelaksanaan tugas ini mendapatkan suatu kelancaran dan kesuksesan, bisa membuahkan yaitu koperasi, pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Buneayu beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati di sini ada PPL Pertanian, kemudian ada Babinsa, kemudian juga ada TKSK, mungkin ada juga dari PKH, kemudian ada Bapak Ketua RT se-Desa Buneayu, Bapak Ketua RW mungkin, kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, ada juga Ibu Sekdes dan ibu-ibu semuanya saja, bapak-bapak juga yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang kita bisa berkumpul dalam acara Musdesus, musyawarah desa khusus pembentukan koperasi Desa Merah Putih di wilayah Desa Buneayu,
Kecamatan Tambak. Yang pertama adalah Undang-Undang Koperasi, ya. Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992, ya, tentang perkoperasian. Kemudian yang kedua adalah Surat Impres, ya, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, ya, tentang percepatan pembentukan koperasi desa Merah Putih. Ada juga Surat Edaran dari Menteri Desa nomor 6 tahun 2025, ya, itu juga tentang percepatan pembentukan Kopdes. Ada juga Surat Edaran dari Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025, itu tentang tata cara pembentukan koperasi desa Merah Putih. Ya, jadi dari dasar ini maka kemarin memang kita sudah berkali-kali ada Zoom, ya. Kemudian kita juga sudah rapat koordinasi di tingkat kabupaten. Akhirnya jadwal untuk Kabupaten Banyumas maksimal adalah 21 Maret. Semua desa di Kabupaten Banyumas harus sudah melaksanakan musyawarah desa khusus tentang pembentukan koperasi desa Merah Putih. Ini alhamdulillah untuk desa Bumiayu sudah tanggal 20 tapi masih berlaku, ya. Jadi maksimal besok, kita juga besok masih ada agenda 3 hari untuk melaksanakan musdesus, ya. Kemudian lanjut Mas Yasir, ya. Nah, ini intinya dari latar belakang ini adalah untuk mewujudkan asta cinta, ya, dari beliau Bapak Presiden Prabowo, supaya masyarakat di Indonesia itu semakin sejahtera, ya. Jadi harapannya ini kalau bisa dengan adanya koperasi Merah Putih ini, semua masyarakat di desa, khususnya, ya, desa Bumiayu, kalau bisa itu ikut semua, ya. Jadi kayak misalnya ini PPL pertanian dihadirkan, supaya apa? Supaya nanti bisa menggerakkan kelompok tani, supaya nanti pada ikut semua. Kemudian dari PKH juga diharapkan supaya nanti semua KPM, ya, KPM PKH itu juga supaya diikutkan semua. Kenapa, ya? Nanti kan banyak usahanya dan lain sebagainya. Nah, ini harapannya memang supaya semua masyarakat di sini sejahtera, ya. Jadi itu. Kemudian lanjut. Ini saya kejatah 15 menit, ya, Pak Sekdes, ya. 15 menit untuk menyampaikan banyak. Ini sudah tadi saya sampaikan. Lanjut. Nah, terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, ini ada 3 model. Yang pertama modelnya adalah pembentukan baru, kemudian yang kedua adalah pengembangan, dan yang ketiga adalah revitalisasi. Untuk pembentukan baru, ini jika koperasi sama sekali belum ada. Kemudian untuk pengembangan, itu jika koperasi di desa itu sebetulnya ada koperasi yang lain, kemudian nanti dikembangkan. Nah, ini kemarin akhirnya di Kabupaten Banyumas itu yang disepakati yang nomor 1. Kalau untuk revitalisasi adalah untuk koperasi yang sudah tidak aktif selama 3 tahun berturut-turut, tidak pernah ada rapat anggota tahunan, dan juga tidak ada usahanya. Ini revitalisasi. Ini pun kemarin di Kabupaten Banyumas tidak jadi, yang pengembangan juga tidak jadi. Akhirnya di Kabupaten Banyumas disepakati hanya 1 model saja, yaitu model pembentukan koperasi baru. Kenapa? Karena ketika memakai model yang nomor 2 dan nomor 3 itu terlalu lama, ya. Proses maksimal 21 Mei saja sudah harus selesai. Kalau ada pengembangan, otomatis nanti revisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian juga ada revisi pengurus, ada revisi pengawas dan sebagainya. Terlalu lama. Bahkan mungkin nanti berbulan-bulan itu belum selesai. Baru nanti setelah itu ada rapat lagi dan lain sebagainya. Ini terlalu memakan waktu lama. Akhirnya yang disepakati hanya yang poin 1, yaitu pembentukan koperasi baru. Lanjut. Nah, penamaan koperasi ini yang pertama adalah proses koperasi. Yang kedua itu desa. Kemudian yang ketiga adalah merah putih, ya. Yang keempat itu nama desa, tapi desanya nggak disebutkan. Jadi misalnya nih di Bumiayu, berarti nanti Koperasi Desa Merah Putih Bumiayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Kenapa ada tambahan Kabupaten Banyumas? Karena ada surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah, itu meminta nama koperasinya ada tambahan sampai kabupaten. Walaupun kalau di aturan atau di website yang
kopdesmerahputih.gov.id itu di situ hanya sampai ke nama desa. Bahkan kalau nama desanya ada yang diketahui sama baru nanti kecamatan. Tetapi karena ada surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah bahwasanya untuk di Kabupaten di Jawa Tengah itu ada tambang sampai Kabupaten Banyumas. Jadi nanti bukan koperasi Desa Merah Putih bukan koperasi Desa Merah Putih Desa Buniayu nggih, tetapi koperasi Desa Merah Putih Buniayu Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Jadi nama itu nanti adalah dari simpanan pokok dan simpanan wajib nggih. Simpanan pokok tadi juga sudah kami jelaskan apa itu simpanan pokok, simpanan yang dibayarkan di awal kemudian tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota. Itu yang namanya simpanan pokok. Kemudian simpanan wajib adalah simpanan yang jumlahnya disepakati tapi bisa saja berbeda. Walaupun di Undang-Undang Koperasi Nomor 25 itu bisa saja berbeda. Tapi kemarin dari Dinas Koperasi menyarankan supaya disamakan saja lah. Jadi nanti kalau pembagian SHU orang itu siji gitu. Kalau disamakan semua itu kepengen nanti langsung pembagian bersuratan. Tapi kalau wajibnya beda-beda, ngitungnya mandan jelimet nih, Pak si A ini urunannya per bulan sekian gitu ya. Jadi kalau untuk si B, misalnya periodenya 1 bulan sekali atau ini sesuai kesepakatan pada rapat anggota, misalnya mau 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, itu nanti setiap itu membayar simpanan wajib. Kalau simpanan pokok hanya di awal. Ya. Saran kami kalau simpanan pokok agak lebih besar dibanding simpanan wajib, karena kalau simpanan wajib itu kan bayarnya setiap bulan. Dan beratnya misalnya setiap bulan itu masih gede kan sayang ya. Jadi harapannya kita 1 juta. Tetapi karena dari provinsi mungkin menyepakati pokoknya dibayar Bank Jateng semua. Jadi kemarin melalui negosiasi akhirnya sudah disepakati itu dibiayai oleh Bank Jateng. Untuk pendirian akte notaris untuk Koperasi Desa Merah Putih itu istilahnya karena sudah dibiayai oleh CSR berarti gratis, alhamdulillah. Berarti kan tidak perlu panjenengan semua mengeluh. Terusnya ada berapa? Ada 5. Siapa saja? Ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, kemudian sekretaris dan bendahara ya. Kemudian apa saja sih yang diminta dari pusat nggih? Yang pertama, mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap koperasi. Poin utamanya adalah intinya jujur dan loyal, Jadi kalau misalnya ada yang belum laku punya pengalaman koperasi, insya Allah nanti akan ada pelatihan ya. Kemudian yang kedua, mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Jadi ini diharapkan juga memiliki jiwa wirausaha ya. Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa. Ini misalnya dari pengurus 5 orang ini, itu kan kadang-kadang ada yang misalnya nih mendirikan apotik desa. Apotik itu kan tidak mungkin pengurus yang mengurusi usahanya. Nah, pengurus inilah nanti yang akan mengangkat pengelola. Pengelola itu bisa berasal dari anggota atau pihak ketiga yang memang dia sesuai dengan kemampuan bidangnya. Itu tadi misalnya apotik itu butuh apoteker. Kan nggak mungkin pengurus tiba-tiba menjadi apoteker karena dia tidak punya keahlian di bidang apoteker. Ataupun misalnya ini ada klinik desa. Klinik desa misalnya kalau bidan desa misalnya pengelola, tapi dia tidak masuk di pengurus ya, tapi dia ditunjuk sebagai pengelola karena apa? Karena beliau yang tahu tentang kesehatan misalnya. Nah kan nggak mungkin juga misalnya orang yang nggak tahu terus tiba-tiba berkarir di situ. Jadi itu bisa namanya pengelola itu bisa berasal dari pengurus itu sendiri ataupun pihak ketiga. Ya. Jadi kalau bahas pengelola itu nanti saja. Yang penting kita di sini adalah pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Nanti jumlah pendirinya minimal 9 harus ganjil, okay? Minimal 9 harus ganjil. Pendiri itu terdiri dari siapa saja? Yang pertama 5 orang pengurus,
3 orang pengawas, 3 pimpinan rapat. Otomatis kan nggak mungkin 9 nih kalau 3 pimpinan rapat ya, berarti 11. Mau ditambahkan anggota yang lain boleh, tapi karena dari Kabupaten Banyumas, walaupun kemarin waktu kita sosialisasi, minimal sebetulnya kalau sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 itu minimal 20 untuk pendiri ya, tetapi untuk koperasi primer lah. Tetapi karena ini mungkin mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja, kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu minimal 9. Selain itu juga karena mungkin ketika ngupload berkas itu notaris kelamaan kalau semakin banyak. Jadi kemarin minta disepakati nggak sampai 20 lah, mintanya maksimal 15 gitu ya. Jadi bisa saja nanti antara 9 sampai 15. Tapi karena tadi ada pimpinan rapat harus masuk di pendiri itu, maka minimal berarti 11 kalau yang pimpinan rapat tadi sudah dipilih 3 orang. Nah, pimpinan rapat itu nanti ya maksudnya sebagai anggota ya. Nah, nanti juga tetap mencari anggota yang lain ya, tidak hanya sekedar pendiri. Bedanya apa antara pendiri dengan anggota yang lain? Itu sama saja Bapak Ibu, perlakuannya sama saja, pembagian SHU-nya tuh nanti sama. Bedanya hanya yang pendiri itu tercantum di dalam akte pendirian koperasi saja. Yang anggota umum itu nanti masuk di ya biasa, tapi tidak masuk di pendiri. Cuman itu saja, tapi selebihnya semuanya hak dan kewajibannya itu sama antara anggota pendiri dengan anggota yang umum. Oke, itu jelas. Dan pengawas. Kemudian yang kedua, pembahasan permodalan atau penetapan simpan pokok dan wajib serta permodalan lainnya. Kemudian pembahasan bidang usaha dan rencana kerja atau KPLI, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis. Kemudian penetapan domisili kantor koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, dan termasuk yang terakhir yaitu masukan dan saran. Ini sekitar 2 jam Bapak Ibu. Yang akan dipandu langsung oleh Bapak Sekdes. Kepada yang terhormat Bapak Agus Supriyadi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Tambak, yang saya hormati pendamping desa, yang saya hormati dari perwakilan Koramil Kecamatan Tambak, pendamping lokal desa yang saya banggakan dan saya cintai, yang saya hormati Kepala Desa Buniayu beserta jajaran perangkat, yang saya hormati Ketua BPD Desa Buniayu beserta anggota, Ketua lembaga lain RT RW di Desa Buniayu yang saya banggakan, Ketua penggerak PKK Desa yang saya hormati Bu Hajah Komsiah. Ada juga di sini rawuh dari kader-kader ini, kader PKH juga ada ini. Yang saya hormati juga dari KPL Pertanian Ibu Titi Rahmawati, siap nih, Sarjana Pertanian, serta Bapak dan Ibu sekalian tamu undangan, tidak kami sebut satu persatu, yang hadir di majelis mulia yang saya hormati. Tentu pertama mohon izin, nanti saya akan banyak berbicara, banyak menyampaikan terkait dengan agenda yang tadi disebutkan oleh pembawa acara. Satu persatu nanti atas izin Ketua BPD kami ditunjuk sebagai pimpinan rapat untuk memandu Bapak dan Ibu sekalian. Satu persatu nanti kita akan bahas bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan terkait dengan agenda pemilihan pengurus serta yang lain, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pendirian koperasi di Desa Buniayu ini, Bapak Ibu sekalian yang hadir, ini akan tercatat dalam dokumen sejarah bahwa Bapak Ibu yang hadir di majelis yang mulia ini nantinya akan menjadikan satu tonggak berdirinya suatu koperasi Desa Merah Putih untuk anak cucu kita. Jadi mohon kesadarannya, kesabarannya untuk bersama-sama kita melakukan musyawarah.
Senin sudah melakukan pembahasan dalam rangka Pramusdesus, pembahasan dalam rangka persiapan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita laksanakan di siang ini. Langsung saja satu persatu terkait dengan pengurus. Tadi untuk syarat-syarat calon pengurus sudah disampaikan oleh beliau Bu Dina Maria Dina Erviana, sarjana teknik sebagai pendamping desa di Kecamatan Tambak. Bahwa salah satunya itu adalah berdomisili di Bunayu, itu pasti wajib, tidak boleh orang luar. Jujur, ulet, serta tidak pernah tersandung ya atau di organisasi yang lain, yang mana organisasi tersebut katakan organisasi yang mungkin dalam catatan rekodnya itu kurang baik, rapot merah lah misalnya seperti itu. Untuk itu karena ini terkait dengan koperasi dan kebetulan kami kemarin mewakili, ditugasi oleh beliau kepala desa untuk mewakili beliau menghadiri rapat di Semarang bersama Kementerian Kemenko ya dan Gubernur Jawa Tengah. Isu yang diberikan, informasi yang diberikan kepada kami pada saat itu mewakili kepala desa ini dalam pengalokasian anggaran yang akan diberikan kepada koperasi ini nilainya luar biasa. Kalau saya menerjemahkan ataupun mencatat apa yang disampaikan oleh beliau-beliau para menteri, ada 5 atau 6 menteri yang waktu itu hadir di forum atau majelis kepala desa sewilayah provinsi Jawa Tengah. Untuk itu tentu kami tidak bisa istilahnya menentukan ataupun memilih seseorang yang tanda kutip secara kasat mata lah, katakan sudah kasat mata itu sekiranya nanti tidak mampu. Jadi kami tentu akan memilih, kami tentu akan menyampaikan kepada Bapak Ibu nanti apa yang menjadi pemikiran kami sebelumnya, kami akan flurkan kepada forum untuk sekiranya nanti bisa dicermati bersama-sama. Coba berdiri Mas Andri, coba berdiri dulu. Ini Mas Andri, kenapa kami memilih beliau? Mas Andri sukses dalam menghantarkan pesta besar rakyat dalam pemilu di 2024 kemarin. Beliau mengawal dari awal sampai akhir. Alhamdulillah proses pemilu di Desa Bunayu itu berjalan lancar, tidak kurang satu apa. Sampai dengan pilpres pileknya itu semua lancar, aman, terkendali. Itu yang pertama. Nanti saya sampaikan dulu semuanya nggih. Draft kami saya sampaikan dulu, nanti kalau ada masukan silakan. Jadi itu kita poin per poin. Yang kedua terkait dengan wakil. Yang kedua terkait dengan wakil ketua bidang usaha. Wakil ketua bidang usaha kami juga mempunyai kriteria terkait orang-orang yang secara kapabilitas, secara keseharian yang bersangkutan sudah melakukan usaha, tapi usahanya saya pandang perlu ditingkatkan sehingga kami mengajak beliaunya untuk bisa bergabung di Koperasi Merah Putih. Ini yang kedua, kami kemarin bersepakat menunjuk Saudara Rianto. Coba berdiri. Rianto RT 3 RW 4. Ya, ini beliau punya usaha jasa transportasi, punya usaha air minum, ya. Terus punya wakil ketua bidang anggota. Ini kebetulan karena di forum ini ada yang hadir, ini menjadi catatan kami. Kalau kemarin ini Mas Saudara Bambang Prianto ya, Bambang Prayitno. Ini putra dari
Bapak beri coba Mas. Putra dari Pak Purnomo. Purnomo itu pengusaha konveksi Desa Bumiayu yang sudah melalang buana sampai dengan kota metro. Yang berikutnya yang keempat terkait dengan sekretaris. Sekretaris kemarin pada saat Pramusdes itu kami sepakat forum pada saat itu sepakat untuk menunjuk Saudara Bayu Aji Saputro. Tapi setelah malam Senin kita rapat, Senin pagi beliaunya WA saya, Assalamualaikum, mohon izin Bapak terkait dengan penunjukan sebagai sekretaris, saya merasa tidak mampu dan beliaunya mengundurkan diri. Saya balik WA untuk dipertimbangkan kembali, jawab yang kedua kalinya, saya mengundurkan diri Pak Sekdes. Sehingga dengan tegas saya berarti mengiyakan apa yang diajukan yang bersangkutan. Artinya memang sudah tidak mau. Kalau sudah tidak mau jangan dipaksakan. Kandidat sekretaris Koperasi Merah Putih RT 1 RW 4 kolaborasi dengan Mas Andri yang muda-muda. Sohib kan? Sohib mantan KPPS ya, mantan KPPS dan PPS. Jadi mereka sudah berkolaborasi dengan baik. Kemarin tidak ada satu permasalahan ataupun permusuhan ya. Siap Mas Agus? Merah putihkan Bumiayu. Siap? Alhamdulillah. Pengurus itu harus masuk satu orang perempuan. Nih harus di kepengurusan koperasi itu harus masuk satu orang pengurus perempuan. Ini kami pada saat Pramusdes sepakat untuk memilih Saudari Ibu Resti Prihatin. Mana? Coba berdiri Bu. Nih. Ini beliau pionir usahawanati ya, yang jalanin suaminya. Suaminya itu Mas Ciptarso ya, Ciptarso. Putrane Bu Siti Arjo. Arjo nih, Bu Siti Arjo nih. Nih, alamat RT 1 RW 3. Ya, duduk kembali Bu. Nih, persyaratannya itu paling tidak punya banyak wawasan pengalaman dan harus dewasa. Saya nggak mau pengawas anak-anak. Pengawas anak-anak murni matur apa jenenge kowe enggak bener ora wani sehingga ora sida ngomong. Makanya pengawas harus senior. Tadi Bapak Kepala Desa, kedua Bapak Saiful Abdullah, ketiganya Bapak Sugeng Suwarto. Coba berdiri. Coba gimana berdiri? Pengawas wanita harus satu. Untuk unsur pengurus satu pengawas juga. Oh, apa namanya klinik obatnya ada yang lainnya di lainnya. Jadi nanti kita akan rekrut lebih dari ini sebenarnya. Cuma ini yang pokok yang intinya sekali ini. Yang intinya yang untuk sebagai fondasi dasar pendirian koperasi menghadap notaris. Nah ini gimana antara Pak Sugeng atau Pak Sugeng Mawon? Pak Sugeng Mawon. Pak Saiful. Oke, sekarang kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Ya, karena tadi sudah ada Bapak Kades, Pak Sugeng, sekarang perempuannya. Bu Titik ini kan PNS ya, ASN ya, di kecamatan. Boleh nggak beliau duduk di koperasi? Tidak. Nih, Bu Dina boleh nggak? Kalau pensiun nggak apa-apa. Oh gitu ya, nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Iya, ini maksudnya kan senior beliaunya ini. Kita cari yang senior. Jujur saya akan mencari yang senior. Saya nggak mau junior, nggak mau. Yang senior, senior dalam banyak hal. Coba satu orang. Sebelum BK lah. Terus siapa yang lain? Ya? Ini Bu siapa ini? Perempuan harus menjadi anggota. Nek pengen sejahtera jenengan, pengen sejahtera masyarakat kita ini menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Karena pada saat pembagian SHU nantinya, kalau ini sudah berjalan dengan baik, punya hasil yang berlimpah,
itu yang diberikan hasilnya itu mereka yang sebagai anggota, bukan dibagi rata kepada masyarakat. Dan pendirian koperasi berbeda dengan pendirian BUMDes. Kalau BUMDes semata-mata untuk meningkatkan PAD desa, mendapatkan pendapatan asli desa, kalau koperasi merah putih, perintahnya Pak Presiden itu mensejahterakan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka Indonesia Emas tahun 2045. Tujuannya kan itu. Jadi kalau jenengan yang rawuh di sini kok tidak ngikut, nanti rugi besar. Karena pembagian SHU setiap tahun setelah rapat akhir tahunan anggota itu pertanggungjawabannya kepada anggota, bukan kepada masyarakat. Siapa namanya? Siti Rohyati. Bu Siti Rohyati nggih. Iya loh, Bu Siti Rohyati. Bu Siti Rohyati. Bu Siti Rohyati. Siti Rohyati. Iya, soalnya yang lain ini sudah punya banyak sekali jabatan double-double. Kayak Bu Suripa itu butuh ART ya, Bu PMD ya, apa sokean semuanya deh. Sokean Agus Salim, Bendahara Saudari Resti Prihatin, pengawas ketua beliau Kepala Desa ex officio, anggota Ibu Siti Rohyati, betul ya? Anggota Sugeng Suwarto. Ini yang poin pertama selesai. Bisa diterima? Nih, poin pertama berarti selesai. Padahal lu 4 atau 5 gitu. Aduh, jangan kebagian rakyat. Terus nampaknya dibeli. Dan simpanan pokok kepada anggota maupun pengurus. Kalau pengurus itu udah tentu menjadi anggota, udah tentu. Dan dengan sendirinya menjadi seorang anggota. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2592 itu pendirian koperasi salah satu kausal pasalnya adalah harus memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu wajib. Makanya yang mendapatkan nantinya sisa hasil usaha daripada koperasi itu mereka yang mendaftarkan diri menjadi anggota ataupun terpilih sebagai pengurus dengan memenuhi syarat-syarat yang tadi disampaikan. Warga Buniayu, terus berdomisili di Buniayu, terus juga menyetorkan simpanan pokok maupun simpanan wajib. Kalau nanti dana hibah, wis orasa ditakutkan aja dengan nanti datang sendirinya. Perintahnya hari ini kepada kita sekalian adalah kita diperintahkan untuk mendirikan koperasi merah putih di Desa Buniayu. Perintahnya kayak gitu. Jadi yang lain-lain nanti menyusul. Menjadi anggota. Simpanan wajib setiap bulan. Nah, ini kemarin kawan-kawan yang sudah melakukan musyawarah desa khusus ini sudah membuat bocoran ke saya. Rembun, Karangpucung, desa-desa lain membuat bocoran ke saya. Jadi untuk besaran simpanan pokok ini desa lainnya itu simpanan pokok sama semuanya. Kalau tidak salah 100.000 sekali dalam sebagai keanggotaan koperasi merah putih. Satu kali tok 100.000 di awal. Terus untuk simpanan wajibnya yang per bulan itu sebesar ada 2 desa, yang satu 20.000, yang satu 10.000, ada 15.000 kalau tidak salah. Ada 3 ini. Nah, kita mau pilih yang mana? Kalau simpanan pokoknya tadi sudah ditetapkan besarannya 100.000, yang wajibnya mau yang 20.000, yang 15.000, apa yang 10.000. Monggo disepakati bersama. Gimana? 10.000. Kita ambil yang terkecil biar nggak terlalu mumet. Oh, sing penting 10.000 cilik ting lancar itu ya. 10.000 ning lancar. Ya udah kita sepakati aja. Kita sepakati simpanan pokoknya 100.000, simpanan wajibnya 10.000. Terus jenengan buat bertanya, lah itu nanti bisa diambil apa enggak? Selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi, tentunya tidak bisa
ambil. Tapi kalau jenengan mau keluar dari keanggotaan koperasi bisa diambil. Wong itu namanya juga simpanan. Nek simpanan berarti kan kudu kena dijiyot, kudu kena diambil. Nah, ini tugas pengurus nanti untuk mengelola. Di samping nanti sebagai dana hibah yang tadi saya sampaikan sesuai dengan Pak Presiden di sana, yang nilainya cukup luar biasa. Sepakat ya? 100 dan 10.000. Oh, nomor loro rampung Pak Geti. Kayak apa nih? Oh ya, pembahasan bidang usaha rencana kerja. Sekarang kita akan memasuki ke ini berikutnya, yaitu permasalahan pembahasan terkait dengan bidang usaha. Bidang usaha tadi sesuai dengan Inpres Bapak Presiden Prabowo nomor 9 tahun 2025 ada 7 bidang usaha yang menurut beliau pendamping desa itu wajib harus ada. Walaupun nanti kita boleh menambahkan kegiatan yang memiliki potensi cukup baik, cukup besar di desa. Itu nanti dalam rapat anggota kepengurusan. Yang pertama terkait dengan yang disampaikan oleh pendamping tadi, kita sepakati kita akan membuka gerai sembako. Yang pertama, gerai sembako berarti kan namanya sembako kan 9 bahan makanan pokok ya, Bu Titing ya. Sembako itu ya, kalau ada 10 sekarang dengan apa namanya pulsa 9 masih ya. Iya, soalnya kadang-kadang masih muni orang di pulsa mending Ramadan sedina ya, jadi apa 10 masuk pesaka ya. Masih 9 ya. Ya, sembako. Kita akan membuka toko kelontong karena ini perintah. Yang pertama itu. Nah, di dalam gerai sembako tentu di situ nanti kita akan membutuhkan banyak pengelola yang nanti yang rawuh di sini, yang terdaftar di sini nanti kita akan masukkan sebagai pengelola. Kalau yang bersangkutan berkenan dan mau bersama-sama membangun koperasi Desa Merah Putih Buniayu, Kecamatan Kabupaten Banyumas di Desa Benih Tercinta ini. Yang pertama terkait dengan gerai sembako. Terus berikutnya ada gerai apotek atau obat murah. Ini tentunya mungkin nanti obat-obatan yang masuk dalam wilayah obat generik ya. Generik kan yang dapat subsidi dari pemerintah itu. Nah, di sini nanti juga akan dibuka gerai obat murah. Yang ketiga, karena ini wajib juga sifatnya dalam pengusulan terhadap notaris, kita tetap usulkan unit simpan pinjam. Walaupun yang mesti bocoran jane, orang dilaksanakan ya apa penting anak unit usaha simpan pinjam nih dalam pengusulan terhadap NPAK, notaris pembuat akta koperasi. Jadi yang ketiga juga harus kita adakan karena ini wajib. Yang berikutnya adalah pergudangan tahun 2025 awal Bapak Presiden sudah menginisiasi mengawali menarik langsung hasil panen dari petani ya dengan harga 650.000 per kintal ya, gabah kering panen loh. Gabah kering panen itu berarti pari sing melegirit kan sawah, nek gabah kering simpan pari sing di PP. Nah, karena kita nanti di pergudangan juga akan salah satunya juga akan menampung hasil pertanian padi ya, karena kita cenderung terluas usaha kita adalah tanaman padi, maka tentunya kita juga akan menampung membeli padi dari petani. Ketentuan harganya nanti ada beliau Bu Titi, nanti tentu akan disamaratakan di Kecamatan Tambak. Nah, karena kita belum memiliki sistem openisasi daripada pemanas ya, pengering gabah, tentu nanti koperasi tukune yang sing garing.
Nah, sing garing aja tuku terus ya mumet sirahe. Ora dipek kuning lah wis sampe wis mumet sirahe ora mumet. Tukune sing garing aja sing teles. Esuk bagian pengelola bagian pergudangan dibekeli tester. Jadi Bu Titi berapa kering simpan Bu Titi? 14%, 12% standarnya. 14. Nek di tester kok pejet jam 3 gabah lebongna tester klek metune 14%, oke, masuk. Dipejet kok klek metune 16%, mohon maaf, dipes dina maning. Harus niku. Iya, pon. Satu pergudangan. Yang berikutnya adalah cold storage. Cold storage itu sebenarnya sih pasti pergudangan, tapi pergudangan sih bisa menyimpan barang-barang kayak tanaman buah-buahan, cabai, palawija dan sebagainya untuk kurun waktu yang lama. Maksudnya nek dipanen ben ditampung nang koperasi, maksudnya niku, maksudnya. Nah, makanya dengan koperasi ini sejahtera, orang sejahtera beri jajal niki. Petani ini desa dari kecamatan sudah pulang ya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini semuanya, ketua BPD. Tadi saya tidak pernah dengar bahwa koperasi itu kan harusnya bukan untuk semua orang satu desa. Jadi koperasi itu yang masuk anggota. Jadi keuntungannya itu anggota kan gitu Pak Wih. Nah ini tadi kita belum pernah dengar Pak. Siap. Terus saya ingin tanyakan nanti caranya itu untuk rapat umum itu diperkirakan mungkin persetujuan dari seluruh anggota atau bagaimana? Dalam setahun sekali atau bagaimana? Karena di situ dinyatakan biasanya itu dibagi keuntungan setahun sekali, tapi itu juga mungkin kemungkinan atau persetujuan anggota. Jadi anggota itu yang masuk pada membayar uang pokok, sebetulnya itu modal kan. Jadi kalau belum nggak keluar nggak boleh diambil, terkecuali simpanan wajib. Itu melengkapi apa yang saya sampaikan, bahwa ini mempertegas nih bahwa yang namanya kepengurusan maupun anggota koperasi adalah mereka yang menyetorkan simpanan pokok maupun simpanan wajib. Itu yang pertama. Jadi siapa saja yang nantinya mendapatkan sisa hasil usaha adalah mereka masyarakat Desa Buniayu yang menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Poin pertama paham ya? Jadi orang dibagi secara umum masyarakat itu mboten. Jadi yang mereka yang menjadi anggota. Yang kedua terkait dengan rapat akhir tahun dan sebagainya, nanti setelah pendirian notaris ini nanti akan ada rapat-rapat anggota, akan ada bimbingan, akan ada rapat-rapat yang lain. Jadi tentunya Undang-Undang Koperasi nomor 2592 itu acuan kita. Jadi nanti pengurus untuk bisa membuka. Kemarin saya buka untuk di-download di HP masing-masing sebagai acuan bahwa pengelolaan koperasi undang-undangnya ya koperasi. Jadi bukan hanya istilahnya koperasi baru ini, bukan, tapi mengalut kepada undang-undang koperasi. Saya akan membacakan berita acara. Berita acara rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih Buniayu Kecamatan Tambak pada hari ini Selasa tanggal 20 bulan Mei pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB bertempat di Pendopo Balai Desa Buniayu. Telah diadakan rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih Desa Buniayu Kecamatan Tambak, serta telah mendapatkan penyuluhan dari tim
fasilitator kecamatan yang dipimpin peserta rapat untuk bertindak sebagai pimpinan, sekretaris rapat, pembuka rapat, anggota dan pemberitahuan bahwa dalam rapat anggota ini telah hadir sebanyak 11 orang pendiri koperasi, bahwa agenda acara rapat pendiri koperasi di Desa Merah Putih sebagai berikut. 1. Pembahasan nama koperasi. 2. Pembahasan kedudukan alamat koperasi. Yang ketiga, pembahasan bentuk koperasi. Yang nomor 4, pembahasan wilayah keanggotaan. 5. Pembahasan jangka waktu berdiri. 6. Pembahasan usaha koperasi. 7. Pembahasan permodalan dalam kurung simpanan pokok dan simpanan wajib dan modal pendirian koperasi. 8. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas. 9. Pembahasan periode jabatan, susunan pengurus dan pengawas. 10. Pembahasan anggaran dasar koperasi. Bahwa karena acara rapat anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara 1. Menyetujui nama koperasi Desa Merah Putih Bumiayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. 2. Menyetujui kedudukan alamat Jalan Haji Abdul Rozak, Desa Bumiayu, RT 05, RW 02, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. 3. Menyetujui bentuk koperasi primer. 4. Menyetujui wilayah keanggotaan Desa Bumiayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. 5. Menyetujui jangka waktu berdiri tak terbatas. 6. Menyetujui usaha koperasi, gerai sembako, gerai obat murah, unit simpan pinjam, pergudangan, call street, call tent, klinik desa, kantor koperasi, usaha potensi lain-lain, dan kearifan lokal desa. Menyetujui simpan anggota, simpanan pokok Rp100.000 per orang, simpanan wajib Rp10.000 per bulan, modal pendirian koperasi Rp1.210.000 terdiri dari simpanan pokok akumulasi dari semua jumlah pendiri. Ya. Ya. Saya ulang, simpanan pokok akumulasi dari semua jumlah pendiri yaitu 1.100.000. 1 simpanan wajib 1.110.000.
hibah, jika koperasi menerima hibah yang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan atau akte notaris 0. Penyeluduhan